Ini dia gejala stroke ringan yang sering dikira kelelahan. Nomor 1, kelemahan sesisi tubuh, tapi hanya ringan kelemahannya. Jadi stroke itu nggak selalu lumpuh ya. Nomor 2, sisi tubuh itu nggak lemah sih, tapi kok jadi kebas-kebas, kesemutan, kram. Nomor 3, bicaranya jadi pelok atau jadi nggak jelas. Nomor 4, gangguan penglihatan, tiba-tiba. Ingat ya, tiba-tiba. Nomor 5, pusing, vertigo, kayak di kapal, nggak seimbang, tiba-tiba. Nomor 6, bicaranya jadi nggak nyambung. Diajak ngomong itu bingung-bingung, kayak orang ya nggak nyambung gitu, nggak mengerti pembicaraan. Gitu. Nah, kalau ketemu gejala-gejala seperti itu, jangan self-diagnose, jangan tunda-tunda, segera bawa ke rumah sakit. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar stroke ringan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Andika Surya Atmaja, SPN Vina Evoka, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kan sedikit banyak kita udah spill ya masalah stroke ini. Ini kan satu penyakit yang banyak orang kepikir kayak udah ini ini kayaknya the end of the day-nya gitu ya, kayak the doomsday-nya untuk orang-orang, bahwasanya kayak udah stroke udah harapannya itu udah tipis banget, udah desperate banget orang-orang gitu ya. Nah sebenarnya kalau stroke ini sendiri itu tuh kayak orang ngelihatnya tingkat kematiannya kan tinggi seperti itu. Nah sebenarnya secara definisi medis itu sendiri stroke itu kondisi yang seperti apa sih dok? Oke, jadi betul, stroke itu sebetulnya masuk ke 3 besar penyebab kematian di dunia. Oke. Dia 3 besar itu jantung, stroke, cancer. Tinggal nanti tiap tahun gantian aja nih peringkat 1, 2, 3-nya. Betul dong tadi saya ngomong gitu ya dok? Betul. Dan masalahnya satu, dari dia 3 besar penyebab kematian di dunia dan dia penyebab nomor 1 disabilitas di dunia. Gitu. Jadi kecacatannya nomor 1. Oke. Gitu. Nah, tapi secara definisi ya stroke itu adalah defisit neurologis akut gitu. Jadi kelainan neurologis akut, betul yang tadi Mas Raden bilang, terjadinya adalah mendadak. Yang disebabkan karena gangguan vaskular ke otak gitu. Jadi gangguan pembuluh darah ke otak dan gejalanya menetap selama lebih dari 24 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya kena gejala stroke nih, lemes tiba-tiba setengah badan, tapi 1 jam 2 jam kemudian pulih. Kita nggak katakan itu stroke. Gitu. Kita namakan itu TIA atau transient ischemic attack. Gitu. Atau mungkin orang awam suka bilang stroke ringan. Tapi itu sebetulnya istilah yang salah. Gitu. Oke. Jadi sih stroke ringan itu tidak ada atau maksudnya yang TIA tadi, transient ischemic attack. Jadi di masyarakat itu yang dianggap stroke ringan itu kan sebetulnya TIA. Tapi sebetulnya TIA atau TIA itu adalah entitas yang berbeda dengan stroke gitu. Kalau TIA, dia akan membaik dalam waktu 24 jam. Dan kalau kita lakukan pemeriksaan, pencitraan, misalnya CT scan atau MRI, itu nggak ada tuh sumbatannya. Dia bersih. Nah, kalau stroke itu, dia ada tuh bekasnya di waktu kita CT scan atau waktu kita MRI, itu ada tuh bekas sumbatannya. Gejalanya menetap selama 24 jam. Mungkin kalau bisa saya luruskan di sini, yang dimaksud stroke ringan adalah stroke dengan gejala yang ringan gitu. Jadi memang stroke itu kita bagi tuh, ada yang minor stroke, ada yang ringan, ada yang sedang, moderate, ada yang severe. Nah, mungkin yang dimaksud stroke ringan itu yang gejalanya minor gitu. Tapi dia tetap stroke, dia berbeda entitas sebetulnya dengan TIA. Meskipun faktor risikonya sama, pengobatannya kurang lebih sama. Oke. Jadi gini dok, kan ada ya orang-orang di luar sana, ya karena bukan tenaga medis ya. Jadi mereka pikirnya, kalau ada kebas atau lemas di satu sisi tubuh, terus kemudian agak pelong, kemudian terus mungkin bibirnya agak miring sedikit, orang selalu berpikir bahwa ini stroke. Dan ketika kayak, kok agak membaik lagi, berarti stroke ringan. Berarti itu beda banget antara stroke ringan atau yang TIA tadi ya? Ya, gitu ya. betul. Nah itu sebenarnya gejalanya, tapi kedua hal itu bisa jadi mirip atau enggak? Gini, gejalanya itu akan sangat mirip, bahkan bisa sama. Dan tadi bedanya kalau TIA
pasiennya lagi beruntung. Jadi dia itu nyumbet tuh sebetulnya. Ada sumbatan tapi dalam waktu kurang dari 24 jam sumbatannya lepas, lisis dia. Flow-nya balik normal lagi. Nah, tapi jangan sampai pemirsa di sini berpikir bahwa kalau kena sisi sebelah ditunda ke rumah sakitnya. Kali-kali cuma TIA. Nah, itu bahaya tuh. Itu iya betul. Jadi terserah mau dia TIA kayak mau dia stroke, pokoknya kena gejala kita asal lu anggapnya stroke dulu. Bawa ke rumah sakit. Gitu. Nanti biar dokter sarafnya yang menentukan ini TIA atau ini stroke. Kenapa? Karena kalau stroke itu golden periodnya cuma 4,5 sampai 6 jam. Nah, itu nggak bisa nunggu sampai 24 jam dong, Dok. Gimana tuh? Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kayaknya TIA nih, kayak TIA kita tunda-tunda, lewat dari 24 jam baru ke rumah sakit, udah lewat dia golden periodnya. Gitu. Jadi itu yang jangan sampai terjadi. Jadi pokoknya kalau ada gejala yang menyerupai stroke, langsung aja bawa ke rumah sakit. Jadi memang ada penyakit-penyakit yang dibilang stroke mimik. Atau menyerupai stroke. Jadi dia bukan stroke tapi menyerupai stroke. Contoh, saya baru punya pasien hemiplegic migraine. Jadi dia sakit kepala migraine, tapi tipe varian yang ditambah kelemahan sebelah. Ada dong. Ada, namanya hemiplegic migraine. Jadi dianggapnya stroke, kita MRI apa semua normal, kita kasih obat migraine, hilang semuanya. Gitu. Ada lagi stroke mimik, tumor otak, itu bisa gejalanya menyerupai stroke. Dia nggak ada gejala, makin lama makin besar, tahu-tahu di suatu kondisi tumornya berdarah. Ketika tumornya berdarah langsung lemes sebelah, lumpuh tiba-tiba. Sering dikira sebagai stroke. Begitu kita CT scan atau MRI, oh ternyata tumor otak gitu. Jadi kita jangan self diagnose. Pokoknya begitu ada gejala, bawa aja ke rumah sakit, dokter sarafnya periksa biar ditentukan ini stroke atau bukan. Karena pada prinsipnya kalau kita anggap stroke dulu sampai terbukti bukan. Kenapa? Stroke itu soalnya golden periodnya cuma 4,5 sampai 6 jam. Nah, Gitu, jangan sampai kita udah berpikir yang lain-lain, jadi kita terlambat nih penanganannya nih. Gitu. betul. Tapi kan kayak golden period cuma 4 jam, sementara tadi kan Dok 24 jam dia mau nunggu ini stroke atau TIA kan nggak bisa gitu ya, Dok ya. Iya, Berarti betul. kayak ada yang spesifik lagi nggak sih, Dok, kalau ini bener-beneran kayak si stroke-nya atau memang gejalanya itu akan sangat mirip sekali gitu? Gejalanya akan sangat mirip, tapi memang kalau di rumah sakit punya fasilitas, biasanya pasien-pasien yang kita bilang cold stroke itu ya. Jadi cold stroke itu adalah sebuah alarm di rumah sakit untuk pasien-pasien stroke yang datang di bawah 6 jam. Kalau rumah sakitnya ada fasilitas, beberapa rumah sakit di kota besar itu yang saya tahu langsung melakukan MRI. Dari MRI itu kita langsung bisa lihat, ini ada nggak sumbatannya atau emang betul-betul nggak ada sumbatan. Atau emang betul-betul bersih gitu. Memang pernah kejadian juga di rumah sakit saya, datang bicara pelok, kebas-kebas sebelah, MRI bersih total, nggak ada gejala sumbatan sama sekali. Oke, kita langsung cukup yakin, oke lah ini TIA. Kita pantau 24 jam dan memang betul 12 jam kemudian hilang dia gejalanya. Gitu. Jadi memang pemeriksaan penunjang itu sangat penting pada kasus-kasus. Iya. Jadi nggak boleh nunggu-nunggu, takutnya Dok kayaknya ini TIA aja. Nah, jangan. Antara nanti atau orangnya denial atau takut ya, Dok ya. Lebih baik kita overdiagnose dibanding kita kecolongan. Daripada kecolongan ya, itu penting karena golden period cuma 4 jam aja ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya, di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar stroke ringan atau TIA tadi ya, atau kondisi-kondisi yang lain. Nah, mungkin ini agak kayaknya samar nih ya, ini stroke atau TIA atau stroke pada umumnya. Makanya Anda harus mengikuti episode ini sampai selesai, jangan sampai Anda kelewatan atau kecolongan. Tadi Dokter Andika sampaikan bahwasanya golden period hanya 4 jam, jangan sampai nunggu 24 jam untuk mengetahui apakah ini sekadar TIA atau bukan gitu ya. Nah, kalau Anda
Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andika Surya Atmaja, SPN Vina Evoka, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Oke, Dok, kalau kita ngomongin dari faktor resiko, kan tadi sudah disebutkan, ada nggak sih maksudnya orang-orang tuh meskipun sekarang nggak bisa dipukul rata ya, maksudnya kan dulu kita berpikir kayak tadi di mitos fakta kita bahas bahwa stroke itu penyakitnya orang tua gitu. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut, sebenarnya ada nggak sih di dunia ini maksudnya orang-orang dengan faktor risiko yang kayaknya rentan mengalami entah itu stroke pada umumnya atau stroke ringan ini sendiri atau mungkin TIA gitu ya, meskipun itu adalah entitas yang berbeda gitu. Apakah karena gara lansia atau orang-orang dengan tadi sempat kita bahas juga penyakit jantung atau orang-orang dengan terlahir dengan genetik yang ada kelainan bawaan dari lahir atau orang-orang mungkin kayak gini. Ada mungkin dari gender gitu ya. Laki-laki lebih berisiko daripada perempuan atau orang-orang dengan penyakit komorbid tertentu, misal tadi sindrom metabolik yang orang hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Itu masuk kategori atau ada kategori-kategori yang lain juga yang mungkin berisiko mengalami ini gitu. Oke. Jadi betul tadi ya. Sebetulnya kalau populasi khusus rasanya untuk kalau stroke itu kan gampang kita bagi dua dulu deh. Pecah, pembuluh darah pecah sama sumbatan. Di mana sumbatan itu 85% angka prevalensinya. Jadi mungkin yang kita fokus di sini di sumbatan. Nah, sebetulnya kalau untuk stroke sumbatan tidak ada populasi khusus bahwa ini lebih rentan nih kena stroke. Tapi yang perlu diingat, faktor risiko itu ada dua jenis. Ada faktor risiko yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Yes. Yang bisa kita ubah tadi ya, rokok, darah tinggi, diabetes, misalnya kelainan pembekuan darah, penyakit jantung, itu bisa kita ubah. Tapi ada yang tidak bisa kita ubah. Contohnya riwayat keluarga itu kita nggak bisa ubah. Betul. Gitu. Atau usia makin lama makin tinggi, makanya stroke lebih banyak pada lansia. Itu kita nggak bisa ubah. Cuma kalau misalnya ada nggak sih dok populasi tertentu yang lebih rentan, lebih berisiko, saya bisa bilang mungkin salah satu faktor risiko stroke itu adalah kelainan hormonal atau kelainan pembekuan darah, di mana biasanya banyak pada, lebih banyak ya, pada wanita usia produktif atau misalnya mereka yang menggunakan KB hormonal. Nah, yang minum ya dok ya? Ya. Atau yang minum? Jadi ketika ada yang suntik juga sih KB hormonal. Jadi ada orang-orang tertentu yang menggunakan KB hormonal itu dia jadi ada gangguan kelainan lah pembekuan darah gitu. Tapi itu ya angkanya kecil, jadi jangan sampai nanti yang nonton di sini jadi takut pakai KB hormonal. Mau pindah IUD dia atau spiral. Atau ada juga saya pernah dapat beberapa pasien lagi hamil terjadi perubahan hormonal, tensinya sempat tinggi, dia jadi stroke dia. Ada tuh gitu. Tapi kan dari sekian banyak wanita hamil kan paling angka kejadiannya kan sekian persen. Betul. Gitu. Tapi kalau populasi khususnya tidak ada. Tidak ada ya. Dok, tadi kalau ngomongin ternyata paling banyak di penyumbatan gitu ya. Ya, betul. Nah, penyumbatan ini kan orang kepikiran dalam gini, pembuluh darah kan memang fungsinya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya, bawa oksigen lah, nutrisi dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi sumbatan kan berarti quote unquote ada anomali dong dalam pembuluh darah itu sehingga terjadi penyumbatan. Nah, itu sebenarnya entah penyumbatan atau pecah itu mungkin nggak tahu karena ada sumbatan jadi kayak orang ibarat kata kayak diselang terus ada sumbatan dan akhirnya arusnya karennya terlalu besar akhirnya pecah. Seperti itu. Mungkin analoginya seperti itu. Itu penyumbatannya mostly karena apa ya berarti? Oke, kalau kebetulan saya memang kan menekuni kan di bidang intervensi ya, jadi saya sehari-hari ngelihat pembuluh darah otak manusia. Itu kalau sejauh ini saya lihat yang ngerusak pembuluh darah paling fatal kalau saya lihat itu diabetes, gula. Ini tapi ini sepenglihatan saya aja sehari-hari ya. Satu itu diabetes, jadi kalau pasien-pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol itu saya lihat pembuluh darah yang menuju otaknya itu jelek. Sumbatannya di mana-mana, terus dia berkelok-kelok. Nomor 2 kalau saya lihat hipertensi dan juga rokok. Itu sama tuh ngerusak pembuluh darah. Jadi kalau udah ada diabetes, ada hipertensi, ngerokok pula, biasanya sumbatannya udah banyak pembuluh darah yang menuju otak itu kita bilang tortos atau dia liku-liku. Jadi yang mestinya lurus dia belok-belok. Jadi otomatis kan darah lebih gampang nyumbet, lebih nggak lancar flow-nya gitu. Tapi
ada juga pasien-pasien dengan gangguan irama jantung. Nah, ini cukup bahaya. Kenapa? Pasien dengan gangguan irama jantung biasanya sekalinya jadi sumbatannya di pembuluh darah yang besar. Jadi pembuluh darah menuju otak tuh gampangnya kita bagi 3. Pembuluh darah besar, sedang, kecil. Nah yang tadi itu kalau kayak diabetes, darah tinggi, itu seringnya di pembuluh darah sedang tuh biasanya, atau pembuluh darah kecil. Tapi kalau yang kelainan jantung, itu seringkali menyebabkan sumbatannya di pembuluh darah yang besar. Secara teori, secara gampangnya mungkin ya semakin besar pembuluh darah yang tersumbat, semakin parah pula gejalanya. Gitu. Agak serem juga ya dok. Tapi kalau orang kayak diabetes, hipertensi dan lain sebagainya itu penyumbatan. Berarti di dalam pembuluh darahnya itu sumbatan itu hanya terjadi karena tadi ada kalau ibarat kata kayak melengkur gitu ya dok. Atau sebenarnya ada plak di dalamnya atau ada plak di dalamnya. Jadi ketika kadar gula tinggi, kita itu terjadi inflamasi di dalam badan. Tapi inflamasi derajat rendah. Jadi kalau kita inflamasi kan radang ya, kalau peradangan derajat tinggi biasa kan gejalanya demam, sakit. Ini inflamasinya itu derajat rendah atau yang dibilang low grade inflammation. Cuma permasalahannya jangka panjang. Oh, beda dok ya? Ya, kalau kita radang tenggorokan mungkin 3 hari sembuh. Yes. Kalau ini kan gula itu kan tahunan kalau dia nggak terkontrol. Nah, betul. Itu akan merusak dinding endotel atau lapisan dalam dinding pembuluh darah. Nah, ketika dia rusak, di situ akan ditambal tuh. Ada sel pembuluh darah trombosit, nanti ada kolesterol di situ buat nambal kerusakannya. Makin lama makin ditambal, nyumbat dia. Gitu. Jadi dari yang awalnya mungkin sumbatan 10%, 20%, 30%, 50%, ya lama-lama nyumbat semua. Hanya ketutup jalurnya ya dok ya. Betul. Makanya pasien stroke itu bisa dia masih ada flow tapi kita bilang stenosis ya, sumbatan. Sumbatan hebat atau emang betul-betul blockage atau yang kita bilang oklusi. Gitu. Jadi sumbatan total, bisa 2. Oh, terblokade itu ya. Iya. Ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar stroke ringan. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Andika Surya Atmaja SPN Vina Evoka, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Bu Yanti di Lampung. Bu Yanti di Lampung. Gimana Bu Yanti, mau tanya apa ke dokter Andika, silakan. Mau nanya Pak Dokter, selamat pagi Pak Dokter. Ya, saya pagi. mau nanya, saya udah pernah kena stroke ringan 2 kali. Saya mau tanya, saya mewakili seluruh Indonesia ya, karena kami orang ini di rumah sakit kami kecil-kecil. Jadi kalau kena serangan stroke itu kami di rumah sakit tuh nggak diapa-apain, hanya di UGD gitu, dibiarinin aja gitu. Jadi apa yang harus segera ditangani itu dokternya segera tangani itu apa yang pertolongan yang menyelamatkan kami supaya kami nggak lewat dari 4 jam atau 6 jam itu kami harus diapain dan obat apa yang dikasihkan. Terus saya mau nanya juga, kalau saya udah kena 2 kali itu 2 kali stroke tuh saya nggak diapa-apain di sana, sama digeletain aja. Ya itu terus dokternya juga lama datangnya juga gitu. Terus saya mau nanya Pak Dokter, saya udah kena stroke 2 kali setelah ringan, terus apakah saya memang makanan apa yang nggak boleh saya makan sampai jangan sampai serangan ketiga kali gitu loh, sampai yang seterusnya itu kan saya takut nanti nggak bisa bangun, nggak bisa jalan lagi, itu saya takut sekali. Apakah memang nggak boleh makan itu makan itu minyak itu seumur hidup ya Pak Dokter ya? Oh, Atau apa yang nggak boleh dimakan ya? Oke, berarti Bu Yanti ini pernah kena gejala stroke ringan 2 kali, tapi di rumah sakit penanganannya minim,
meskipun akhirnya bisa survive sampai sekarang, tapi takutnya terjadi ketiga dan selanjutnya gitu ya Bu ya. Oke, dokter yang Iya. ditanyakan Apa Dok? yang pertama diusahakan, apa usaha pertama yang dia lakukan di rumah sakit itu kalau orang kena stroke? Kan banyak orang stroke ini, banyak sekali, muda, tua pun. Memang waktu Banyak Ibu tapi nggak diapa-apain. Yanti maksudnya di rumah sakit waktu di IGD tidak diapa-apain Bu atau gimana? Iya, dia biasa kayak pasien biasa aja gitu, digeretakin aja. Oh. Nggak dipapain, paling diimpus-impus air biasa aja. Oh. Iya, paling diimpus air biasa aja, air impus biasa itu aja, nggak diapa-apain gitu. Wow, Sampai lama baru dokternya datang tuh udah sore, udah besokannya atau kalang gitu. Iya, dokter sarafnya. Iya. Silakan dokter ditanyakan Dok. Oke, Ibu waktu kena stroke itu gejalanya yang pertama dan yang kedua apakah sama atau beda Ibu? Beda. Yang pertama itu Pak Dokter lebih hebat lagi. Kalau saya pusing, nggak tahu mau jatuh ke kiri kanan depan belakang tuh nggak tahu. Saya tempat-tempat duduk. Setelah duduk langsung detik itu juga langsung nggak bisa angkat kaki, tangan tuh berat seperti betonton itu berat itu nggak bisa diangkat lagi. Langsung saya digotong ke rumah sakit masuk UGD tapi nggak diapa-apain gitu. Yang kedua kali saya nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa jalan Pak Dokter, lagi duduk di rumah orang. Tiba-tiba mau pulang tuh udah nggak bisa jalan, udah berat sekali. Itu saya tidur, saya lupa, saya pikir saya tidur nanti besok sembuh. Besok malah nggak bisa bangun sama sekali Pak Dokter. Setelah 3 hari, saya berdoa, tiba-tiba bisa bangun gitu, bisa jalan, puji Tuhan. Waktu kena serangan stroke yang pertama dikasih obat rutin nggak sampai serangan stroke yang kedua? Enggak Pak Dokter, nggak ada obat apa-apa. Oh, oke. Ya. Oke. Oke. Sudah jelas Dok? Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Bu Yanti Anda di Lampung. Kita akan coba jawab ya. Nah, gimana nih Dok? Agak serem juga sih maksudnya. Apakah ini seringan atau yang TIA tadi Dok atau gimana? Oke, jadi gini, kalau dari cerita ibunya kan 2 kali kena stroke, ya kita anggap di sisi yang sama. Jadi memang ini menurut saya kendala untuk fasilitas kesehatan. Tadi ibunya bilang kan juga dia di kota kecil ya, gitu. Jadi memang penanganannya akan sangat berbeda antara di kota kecil dengan di kota besar yang punya fasilitas lengkap. Tapi gini, satu, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan ibu ini kena stroke tadi. Apakah gangguan irama jantung, apakah tensinya tinggi, diabetes, kolesterol, atau apa. Itu yang kita harus cari tahu dulu. Yang kedua, fasilitasnya ini nih, ada nggak? Tadi kan saya bilang kan stroke itu kan 85% sumbatan, 15% kan pembuluh darah pecah. Nah, ini gejalanya bisa mirip nih. Jadi nggak melulu yang pembuluh darah pecah tuh pasti lebih berat. Dia bisa mirip, tapi penanganannya sangat berbeda. Jadi kita logika gampangnya kalau dia nyumbet, kita harus encerin darahnya supaya flow-nya bagus lagi. Tapi kalau dia pembuluh darah pecah, kita nggak boleh nih kasih pengencer darah nih. Nambah parah. Nah, sehingga kita harus cari tahu dulu di tempatnya si ibu ini tinggal, fasilitasnya ada nggak? Setidaknya misalnya CT scan aja buat kita membedakan sumbatan atau pecah gitu. Nah, lalu setelah itu memang yang tadi udah dibahas di segmen sebelumnya, pasien stroke itu harus konsumsi obat jangka panjang. Ya, khususnya pengencer darah pada pasien-pasien yang dengan stroke sumbatan. Tadi ibu ini bilang dia nggak minum pengencer darah nih, nggak minum obat, makanya kena stroke yang kedua. Sehingga nomor 1 harus dicari tahu dulu apa yang menyebabkan ibu ini terkena stroke. Yang kedua, kalau sudah ada stroke berulang, sebaiknya dilakukan pemeriksaan pembuluh darah otak. Dilihat pembuluh darah otaknya masih bagus nggak. Gitu. Pemeriksaan pembuluh darah otak itu bisa dengan MRA, CT angio, USG pembuluh darah, atau yang paling mutakhir namanya DSA gitu ya, pemeriksaan pembuluh darah otak. Itu harus dilihat karena udah stroke berulang. Nah, otak tuh sama kayak jantung. Kita lihat kalau udah stroke berulang begitu, apakah pembuluh darahnya ada yang penyempitan hebat atau enggak? Apakah harus pasang cincin kayak jantung kan pasang ring jantung? Sama di otak juga. Apakah harus balon atau enggak? Tapi yang terpenting dari semua itu, 1, cari tahu faktor resikonya. Kedua, minum obat rutin dulu. Itu dulu yang tadi kalau saya tangkap di ibu ini belum terlaksana gitu. Dan tadi pertanyaannya apakah makanannya bagaimana? Saya belum bisa jawab karena kita belum tahu apa yang menyebabkan ibu ini terkena stroke. Misalnya saya bilang, Bu, batasi gorengan. Ya gorengan sih harus dibatasi ya, tapi tadi kan ibu kan spesifik misalnya minyak. Mungkin minyak di pikiran kita relatednya sama LDL kolesterol.
Tapi kalau ternyata ibu ini yang tinggi gulanya misalnya, nah maka kan yang sebetulnya harus dibatasi kan karbo, tepung-tepungan, gula gitu. Jadi mungkin karena kita belum tahu apa faktor risikonya, saya jawab secara general saja. Batasi asupan gula. Gula itu nggak melulu yang manis, tapi tepung, nasi, roti, kue, mie. Nah itu semua minuman-minuman manis, saus-saus, sambal, kecap manis. Nah itu kan gulanya tinggi semua. Batasi makanan-makanan dengan lemak yang tidak baik. Jadi lemak kan dibagi dua, ada yang lemak baik, misalnya dari alpukat begitu. Ada yang lemak tidak baik ya dari gorengan. Nah itu dibatasi. Jadi garam, gula, lemak dibatasi. Iya. GGL. Oke, ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yanti dan harus segera diperiksakan ya dok ya. Sampai Iya, tindakan preventif menghindari makanan-makanan tadi yang disebutkan oleh dokter. Semoga bisa menjawab Bu Yanti dan semoga sehat selalu dan segera periksakan ya. Seperti itu ya. Nanti bisa lah periksa kalau di kampung yang nggak ada ke dokter Andika ya. Oke dan nanti kita lanjut lagi di segmen akhir ya. Oke pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar stroke ringan masih bersama dengan Dr. Andika Surya Atmaja SPN Vina Evoka, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta. Oke dok, sebelum kita lanjut di segmen terakhir ini ada penelpon lagi, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Pak, makasih. Halo, selamat pagi Pak, dengan siapa di mana Pak? Selamat pagi Pak, ini saya Iwan dari Medan Pak. Pak Iwan di Medan, mau tanya apa ke dokter Andika Pak Iwan, silakan. Selamat pagi Pak Dokter Andika. Ya pagi Pak. Saya ini Iwan dari Medan, usia 56 tahun. Ini kebetulan kan kalau cerita dari awal kan panjang. Saya ada ngecek beberapa dokter neurologi, katanya ada kena stroke occipital yang mengganggu pandangan mata saya. Pandangan mata saya dalam arti udah saya cek ke dokter mata. Ibaratnya posisi jam itu jam 12 sampai jam 3 agak terganggu. Oke. Dokter selama ini cek kasih saya makan obat tensi, pengencer darah, sama dipitor itu mungkin kolesterol lah. Kebetulan dicek kolesterol sama tensinya agak tinggi. Cuma saya kepingin tanya dokter, itu obat tensinya itu sebelumnya saya makan amlodipin 5 mg, biasanya kan pagi. Kebetulan dokter kemarin itu suruh saya makan 10 mili, kebetulan katanya pagi 5 mili, malam 5 mili, itu satu dokter. Dokter yang kedua suruh saya konsumsi pagi langsung 10 mili. Itu bagusnya gimana dok? Oke. Ada petunjuk. Sudah jelas dok? Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Di Medan kita akan coba jawab ya karena waktunya mepet banget nih Pak Iwan ya. Kita akan coba jawab. Terima kasih. Gimana? Terima kasih. Jadi stroke occipital itu stroke di bagian belakang otak. Memang fungsinya occipital itu adalah untuk lapang pandang, penglihatan. Jadi tadi Bapaknya bilang dia ada gangguan penglihatan di jam 12 sampai jam 3. Itu memang salah satu gejala stroke occipital. Cuma tadi pertanyaannya adalah obat tensinya bagaimana. Nah, pada prinsipnya obat itu nggak ada yang one size fits all. Jadi semuanya personalized. Jadi yang penting mau dia 2x5 atau 1x10, setiap orang beda-beda. Yang penting satu, tensinya terkontrol dengan baik. Nah, berapa tuh dok yang dimaksud terkontrol dengan baik? Kalau bapaknya tidak ada diabetes, itu kita usahakan di bawah 140/90. Tapi kalau ada diabetes, di bawah itu kita usahakan di bawah 130/80. Jadi silahkan nanti bapaknya coba ukur tensi 2 kali sehari. Pagi bangun tidur, malam sebelum tidur ukur. Yang penting 1 harian itu tensinya terjaga dengan baik. Gitu. Jadi silahkan konsulkan lagi ke dokternya yang semula. Mau 1x10, 2x5. Biasanya sih memang 1 kali sehari biasanya. Tapi kan pasti ada pertimbangan khusus kenapa dipecah jadi 2x5. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Iwan ya dari Medan dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, di 3 menit terakhir dok kita punya ya. Itu pengobatan dari stroke ini sendiri seperti apa dok? Maksudnya perbedaan antara mungkin ada TIA atau stroke ringan ataupun stroke berat sendiri? Gitu. Jadi kalau TIA itu kita bagi TIA-nya yang high risk TIA, artinya TIA itu dalam 90 hari ke depan bisa menjadi stroke. Kita lihat high risk, kalau high risk kita harus kasih pengencer darah, biasanya double. Atau yang low risk, kita kasih pengencer darahnya 1 aja. Kalau stroke kita bicara yang sumbatan saja, tadi golden period 4,5 sampai 6 jam itu kita bisa masuk obat namanya trombolisis lewat infus. Tapi kalau sumbatannya di pembuluh darah besar,
biasanya IV trombolisis ini nggak berefektif dengan baik, sehingga harus dilakukan tindakan yang lebih advance, yaitu menarik keluar sumbatannya kalau sumbatannya di pembuluh darah besar. Nah, memang ada guideline terbaru, baru keluar dalam 1-2 hari ini dari AHASA Amerika, itu menyatakan bahwa kalau stroke-nya sumbatan yang di depan, pembuluh darah besar, itu dalam waktu sampai 24 jam sebetulnya. Sampai 24 jam yang memenuhi kriteria tertentu, masih bisa dilakukan itu, ditarik sumbatannya keluar, asal masih memasuk kriteria. Nah, tapi sayangnya memang tindakan tersebut tidak bisa dilakukan di semua rumah sakit. Harus rumah sakit yang mempunyai fasilitas cath lab, kateterisasi, punya intervensionis di situ. Jadi harus khusus intervensionis, timnya harus lengkap, harus ada. Gitu. Jadi saya ringkas, kalau TIA minum obat saja, nggak usah pakai obat penghancur sumbatan yang lewat infus. Kalau struknya sumbatannya kecil, pembuluh darah kecil di bawah 4,5 sampai 6 jam, bisa pakai yang infus. Tapi kalau sumbatannya di pembuluh darah besar, sampai 24 jam, asalkan masih memenuhi kriteria, saat ini bisa ditarik keluar sumbatannya. Tapi hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu yang mempunyai fasilitas cath lab dan intervensionis. Oke, jadi sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, Dok, terima kasih, Dok. Sebenarnya banyak pertanyaan dan juga ini sebenarnya telepon kita masih bunyi terus nih, Dok, tapi waktu juga mohon maaf nih pemirsa yang teleponnya tidak bisa diangkat karena waktunya sudah mepet. Ya, terima kasih, Dok. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kembali, Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Andika. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda, makanya dijaga. Jangan lupa olahraga, jangan ngerokok, lebih baik uangnya ditabung buat healing, jalan-jalan sama keluarga tercinta daripada habis untuk berobat gitu ya. Nah, semoga Anda sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Terima kasih.